Perkenalkan, nama saya Nota Sondra Seni Putra, NIM F1 S1 19028. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan prototipe dari mockup yang saya buat. Yang pertama, kalau dari yang aslinya mockup dari Bank Mandiri sendiri, Live in by Mandiri, di sini ada namanya tombol untuk mengganti bahasa. Kita bisa klik untuk mengganti ke bahasa Inggris, dan untuk menggantinya ke bahasa Indonesia tinggal klik lagi. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem sendiri terdapat navigasi yang pertama ini mengenai ada informasi dari profil dari nasabah, nama dari nasabah, login terakhir yang dilakukan oleh nasabah ke dalam sistem, logo by Mandiri, Live in by Mandiri, lalu ada button dan icon keluar. Nah, untuk di menu yang kedua, navigation bar yang kedua, di sini ada icon home untuk kembali ke beranda, ada menu transfer. Di dalam menu transfer sendiri terdiri dari transfer ke Bank Mandiri, transfer ke bank lain dalam negeri, transfer terjadwal, dan daftar transfer. Yang sebelahnya ada pembayaran. Nah, di dalam pembayaran ini terdapat banyak pilihan, mulai dari internet, pendidikan, penerimaan negara, sampai daftar pembayaran. Selanjutnya adalah pembelian. Di pembelian juga terdapat ada pulsa, paket data, PLN prabayar, dan daftar pembelian. Selanjutnya ada top up, yaitu top up link aja, e-money, top up e-money atau daftar kartu e-money, dan more, blokir kartu. Dan ini merupakan fitur yang saya tambahkan, yaitu daftar debit online. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kita ulas dulu di bagian home-nya. Di dalam home sendiri terdapat 3 sub menu sebuah tampilan. Yang pertama ini mengenai info di sebelah sini. Nah, info ini umumnya biasanya seperti info diskon atau bonus voucher atau mengenai kartu kredit Bank Mandiri dan sebagainya. Ini ibaratkan penawaran spesial dari Bank Mandiri yang dilakukan secara virtual. Nah, di sebelah sisi kirinya, di sini ada heading yang menunjukkan bahwa ini section rekening. Nah, di dalam sini ada sebuah tampilan lagi, yaitu rekening giro dan tabungan. Nah, di dalam tampilan rekening giro dan tabungan ini terdapat banyak informasi. Di antaranya nama nasabah, nomor rekening dari nasabah, jumlah saldo dari nasabah, kartu Bank Mandirinya nasabah, dan juga di sini ada pilihan submenu. Ini terdiri dari lihat histori transaksi, transfer ke rekening Mandiri, transfer ke bank lain dalam negeri. Nah, di bawahnya ini terdapat kolom lagi, yaitu untuk membuat rekening baru. Nah, kita buka satu-satu, misalkan transfer ke rekening Mandiri. Nah, di dalam transfer ke rekening Mandiri sendiri terdapat form pengisian. Di antaranya yaitu mengenai rekening sumber. Yang kedua adalah rekening tujuan. Rekening tujuan ini digunakan untuk memasukkan nomor rekening dari penerima yang dituju. Jumlah ini nominal yang dimasukkan untuk dikirim. Yang selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi ini bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Yang selanjutnya adalah kapan, bisa sekarang atau bisa nanti. Nah,
Di bawah ini ada syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah transfer valuta asing hanya pada hari Senin sampai yang pertama adalah transfer valuta asing yang dimana hanya bisa dilakukan pada hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tidak dapat dilakukan. Yang kedua, transfer valuta asing hanya dapat dilakukan di Live-in by Mandiri Web dengan menggunakan token untuk persetujuan transaksi. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini masih terlalu rumit, di mana kita untuk mendapatkan token sendiri harus melakukannya ke teller untuk mendapatkan token, baru kita inputkan. Dan ini terlalu memberatkan apabila suatu waktu nasabah membutuhkan valuta asing itu untuk secepatnya, misalkan terdesak, ada keperluan terdesak, ini tidak merekomendasikan. Selanjutnya di section pembayaran, di sini ada internet, pendidikan, misalkan internet. Nah, internet sendiri terdapat form validation. Yang pertama rekening sumber seperti di transfer yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penyedia jasa. Penyedia jasa ini misalkan seperti Telkom, First Media, atau sebagainya. Nah, deskripsi ini bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Di sebelah kanannya ini adalah histori pembayaran. Yang selanjutnya adalah menu pembelian. Nah, di dalam menu pembelian ini terdapat 4. Yang pertama pulsa, paket data, dan PLN prabayar, serta ada daftar pembelian. Daftar pembelian ini ibaratkan histori pembelian yang dilakukan. Misalkan dilihat di daftar pembelian, nah di sini ini ibaratkan histori pembelian yang dilakukan oleh nasabah sendiri. Selanjutnya adalah menu top up. Menu top up ini ibaratkan kita ke pembayaran masuk ke multi payment. Nah, top up ini sama dengan multi payment. Form validation-nya sama seperti ini. Yang selanjutnya adalah e-money. Nah, di dalam e-money sendiri ada 2 submenu. Yang pertama top up e-money, yang kedua daftar kartu e-money. Misalkan kita top up e-money, maka ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada syarat ketentuan, yaitu disarankan untuk menggunakan HP yang mempunyai fitur NFC atau Near Field Communication. Yang kedua, bisa top up e-money ini melalui ATM Bank Mandiri. Tapi karena ini berbasiskan aplikasi website dan bisa dilakukan di Android dan iOS, lebih baik kita fokus ke yang poin pertama, yaitu syarat ketentuannya, yaitu Live-in by Mandiri ini tersedia apabila HP dari nasabah itu mempunyai fitur NFC. Yang berikutnya adalah fitur More. Nah, di dalam fitur More ini kita terdapat 2. Yang pertama blokir kartu. Nah, blokir kartu ini adalah fitur yang sebelumnya, fitur yang sudah lama ditetapkan oleh Bank Mandiri. Yang kedua adalah fitur daftar debit online. Nah, daftar debit online ini adalah fitur yang baru yang saya sarankan kepada Bank Mandiri agar proses bisnis yang dilakukan oleh Bank Mandiri sendiri bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi dari Bank Mandiri. Nah, apabila kita lihat di fitur Mandiri Debit Online, di sini merupakan heading untuk memberitahu ini bahwa ini section Mandiri Debit Online. Yang bawahnya ini menu untuk membuat debit online baru,
yang bawahnya ini riwayat debit online, yang dimana riwayat ini history selama ini nasabah membuat debit online itu. Kita buat. Nah, seperti umumnya untuk membuat sebuah Mandiri debit online, di Mandiri sendiri memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipedomi oleh para nasabah sebelum melakukan persetujuan untuk membuat kartu debit online. Nah, gunanya ini nanti suatu waktu apabila terjadi kesalahan itu sudah disepakati oleh antara nasabah dengan pihak Mandiri bahwa kalau ada kesalahan dari pihak nasabah sendiri, Bank Mandiri tidak akan bertanggung jawab, dan apabila merugikan Bank Mandiri sendiri, nasabah akan bisa diproses melalui hukum yang sesuai. Nah, di sini untuk melanjutkannya, di sini kita tidak bisa melanjutkannya karena tombol saya setuju ini masih mati. Kita harus mengklik dulu ini agar tombol saya setuju ini bisa aktif. Saya klik. Nah, kalau udah ada tanda centang, baru tanda saya setuju ini aktif. Kita klik. Nah, di dalam Mandiri Debit Online sendiri terdapat form validation, diantaranya itu rekening sumber. Seperti biasa, rekening sumber ini yang akan menjadi dana utama bagi Mandiri Debit Online. Yang kedua adalah tujuan transaksi. Tujuan transaksi ini ada dua, diantaranya transaksi berlangganan atau transaksi secara berulang, atau transaksi tidak berlangganan atau transaksi tidak secara berulang. Kita klik yang ini. Nah, yang kedua adalah masa berlaku. Di masa berlaku ini ada dua ketentuan. Yang pertama 30 hari dan 60 hari. Kita klik yang 30 hari. Nah, untuk jumlah nominal ini sebenarnya nasabah bisa menentukan sendiri, asal tidak melebihi dari rekening sumber. Karena ini sistem dari membuat mockup ini agak terbatas, jadi saya inputkan secara otomatis saja. Selanjutnya kita masuk, kita klik tombol button lanjut. Nah, selanjutnya adalah memasukkan PIN ATM. Untuk menjaga kenyamanan nasabah, maka Bank Mandiri ini memberikan enkripsi ketika nasabah memasukkan PIN ATM-nya. Misalkan saya masukkan PIN ATM saya secara acak, misalkan 162493. Nah, kalau udah penuh semua, maka transaksi ini bisa dilanjutkan. Kita klik lanjut. Nah, maka hasil tadi untuk pendaftaran Mandiri Debit Online akan menghasilkan seperti ini. Nah, terdiri dari rekening sumber, nomor kartu debit online, tujuan transaksi, masa berlaku, nomor CVV, jumlah nominal. Nah, untuk nomor kartu debit online sendiri, ini akan diotomatiskan oleh sistem untuk menampilkannya. Jadi ini bukan dari nasabah sendiri yang memasukkan, jadi sistem sendiri yang akan mengeksekusi dan menampilkannya kepada ke nasabah. Dan nomor kartu debit online ini berbeda dengan nomor debit kartu debit yang dipunyai oleh nasabah. Yang kedua adalah tujuan transaksi, ya seperti yang tadi, yang tujuan transaksi ini berguna untuk membatasi penggunaan Mandiri Debit Online ini. Yang kedua, masa berlaku. Masa berlaku ini berguna apabila suatu waktu nasabah tidak memerlukannya lagi tapi lupa untuk menghapusnya fitur Mandiri Debit Online itu, maka sistem akan menstop Mandiri Debit Online itu selama 30 hari atau 60 hari sesuai dengan pilihan nasabah. Yang keempat adalah nomor CVV. Nah, nomor CVV ini
akan otomatis menggenerate juga ke nasabah seperti dengan nomor kartu debit online. Jadi ini bukan nasabah sendiri yang isi, melainkan sistem yang sudah dioperasionalkan oleh tim dari Bank Mandiri sendiri. Nah, ini jumlah nominal ini merupakan jumlah nominal yang sebenarnya bisa fleksibel, tapi karena keterbatasan aplikasi mockup ini, maka saya tentukan 900.000 saja. Selanjutnya kita kembali ke beranda daftar Mandiri debit online. Nah, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini merupakan demonstrasi dari saya mengenai mockup dari Live In by Mandiri. Terima kasih.